kenapa harus diaplikasikan? Karena disinilah kita perlu sebuah pemenuhan nutrisi di awal ya, di mana posisi padi yang ditanam atau yang disemai itu umur 1 minggu itu biasanya itu ada cangkang bekas padinya itu sudah lepas Pak. Ya, kan biasanya masih ada padinya, sekarang udah lepas biasanya umur 1 minggu. Nah ketika lepas berarti nutrisi yang diambil dari biji itu udah habis, nanti digantikan dengan nutrisi yang ditambah. Nah inilah perlunya kita memupuk di persemaian Pak. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan Eko Farming alam kembali indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petani maupun para mitra. Hari ini adalah jadwal kunjungan pendampingan ya, pendampingan dalam aplikasi produk pupuk organik ya, dan kita akan melakukan kegiatan ini menjadi sebuah edukasi ya. Tahapan ini adalah tahapan persemaian ya. Kita sudah kemarin melakukan seleksi benih dan hari ini kita langsung melihat hasil daripada persemaian yang umurnya berapa Pak? Mungkin minggu ya, kan waktu itu hari Rabu itu semai, sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 8 hari Pak ya. Seperti biasa kita lakukan aplikasi ini di lahan persemaian semata-mata untuk memaksimalkan daripada bibit yang akan kita tanam nanti Pak ya. Nah, kenapa harus diaplikasikan? Karena disinilah kita perlu sebuah pemenuhan nutrisi di awal ya, di mana posisi padi yang ditanam atau yang disemai itu umur 1 minggu itu biasanya itu ada cangkang bekas padinya itu sudah lepas Pak. Ya, kan biasanya masih ada padinya, sekarang udah lepas biasanya umur 1 minggu. Nah ketika lepas berarti nutrisi yang diambil dari biji itu udah habis, nanti digantikan dengan nutrisi yang ditambah. Nah inilah perlunya kita memupuk di persemaian Pak ya. Umurnya rata-rata antara 7 sampai
8 ya mungkin ya lewat sedikit ya, istilahnya 10 hari juga nggak masalah. Yang perlu saya sampaikan ya bahwa untuk dosis yang digunakan ini, maaf nih ada mereknya nggak masalah ya, yang penting kita isinya ini larutan yang sudah jadi, larutan biang. Nah ini kan Pak, karena difermentasi ataupun misalnya karena ditutup ini Bapak pegang deh, kenceng Pak, coba pegang aja, kenceng ya. Ya, ini hati-hati. Kalau membuka itu bisa meledak. Nah, makanya ini harus dibukanya pelan-pelan. Nah, kedengeran. Kelihatan berbusa ini. Karena ini aktivitas bakterinya sudah jalan. Nah, untuk takarannya Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, aplikasi di persemaian ini umur 7 hari atau maksimal 10 hari, per tangki itu 100 mili Pak. Nah, 100 mili berarti kalau kita tuangkan ya Pak ya. Nah, aduh, lebih. Seperti ini. Berarti ini 50 mili. Jadi kalau untuk satu tangki, kalau dua ini 2 kali Pak ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dosis ini penting karena ini akan memberikan satu takaran yang memang sudah dibuat standarnya seperti itu. Bagaimana kalau lebih? Saya emang mau suka-suka mau 4. Boleh? Boleh. Karena untuk pupuk ini ya Bapak Ibu sekalian, selain mengandung nutrisi juga mengandung bakteri. Nah, bakteri inilah yang akan membantu proses untuk mineralisasi di tanah. Saya kira itu Pak ya, pentingnya kita memupuk persemaian dalam rangka mempersiapkan bibit itu akan menjadi lebih baik, lebih sempurna itu melalui seleksi, kemudian kita peram dan muncul tumbuhnya itu 100% Pak ya kemarin ya. Nah, ini lihat, perhatikan ini hasil persemaian yang kemarin, yang Bapak kemarin sebelum persemaian lahan ini semprot dulu kan? Tangkinya ini juga. Oke. Nah, ini perlu tambahan sedikit dalam persemaian, kita sebelum penyemai itu diaplikasikan eco farming atau pupuk ini ya. Ya. Yang kemarin bekas rendaman kan? Nah, di situ sudah proses sudah normal. Nah, sekarang artinya untuk tahap berikutnya adalah pemupukan di persemaian ya. Oke, Bapak Pak siapa nih? Lupa lagi namanya. Pak Rifana, silakan untuk menakar ya. Ya, silakan airnya dulu diisi, ya kan? Ini baru dicoba dulu. Coba dulu boleh Pak, silakan Pak. Dites dulu. Wah, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Indonesia, kita langsung ke praktek ya. Ini alatnya. Enggak apa-apa. Ini kapasitas sekitar 15 Pak ya. Apa 15 20? Ya, enggak apa-apa. Ini takarannya memang antara 15 sampai 20 ya. Terus ini yang terpenting, alat ini khusus ya Bapak Ibu sekalian, jangan dicampur dengan penggunaan obat lain. Betul, Bapak sudah paham. Karena apa Pak? Kalau dicampur kenapa nggak boleh? Mungkin Bapak punya alasan. Jadi sama ongkos itu enggak ada orang. Ya, kenapa nggak bolehnya? Nggak bolehnya jadi nggak ini, nggak murni ini. Iya, bagus. Jadi kenapa tidak boleh dicampur? Karena di situ akan terjadi bias ya, atau istilahnya terjadi satu pencampuran yang nanti tidak menjadi satu kemurnian ini. Apalagi dengan bekas kimia ya Pak ya. Kalau ini khusus untuk organik ya. Oke, siap. Nah, oke Bapak, ini Bapak silakan ditambahkan aja. Ini airnya sudah ada kan? 5 liter ya. Tinggal ditambahkan ini ya. Ya, silakan Bapak pegang apa saya yang pegang? Nah, siap. Bapak perhatikan ya, ini takarannya. Dulu. Ya. Diputar Pak biar kelihatan uninya. Tuh 50 ya. Sip. Silakan Pak dituangkan Pak. Supaya maksimal. Ini Ya. 50 aja. Bentar.
Dikocok dulu maksudnya Bapak. Ya. Ya kalau saya mau masuk tetap dulu biar ngaduk itu. Ini penting. Ini kocok ini proses untuk mereaksikan larutan ya. Masih ada ini. Ada lagi mas. Ada lagi. Nah, oke, lanjut. Sekali lagi. Ya, siap. Yuk. Dah. Yuk. Silakan ditambahkan dengan air biasa ya, Pak. Iya. Ya. Udah, Pak, silakan, Pak. Ini berapa liter kira-kiranya? Secukupnya ini nyemprot butuh berapa liter? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Seperti Pak ini menanyakan berapa liter? Ya, saya tanya kembali, ini butuh tuh berapa liter? Jadi jangan dipaksakan, kalau lebih ya sayang. Ya biar pas aja Pak. Bapak biasanya untuk luasan seperti ini 10 liter cukup nggak Pak? Ini 6 liter. Ya udah. Pokoknya bagaimana caranya kita mendekatkan teknologi supaya lebih mudah, lebih praktis, lebih sederhana. Oke, ditutup lagi Pak. Ini 6 liter gini. Ya 6 liter ya. Jadi kenapa 6 liter? Alasan Bapak ini bilang ini untuk seluas ini cukup 6 liter. Jadi nggak harus penuh, nggak masalah. Adapun dosis kenapa 100 itu standarnya. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsung Pak mau dipraktekkan ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai melakukan aplikasi untuk kegiatan persemaian ya. Tadi oleh Pak Raji sudah selesai. Nah, saya ada sedikit perlu saya sampaikan, ini padi yang umur 7 hari. Artinya persemaian umur 7 hari. Bapak perhatikan ini daunnya baru 2 ya. Nah, 2. Terus juga di sini perhatikan gabahnya masih nempel. Dan akarnya luar biasa panjang, hampir sama panjangnya dengan daun. Nah, ini nih tanaman. Daun dengan ini hampir seimbang. Bisa jadi nanti kalau ini makin besar, ini juga makin dalam. Saya pernah mengamati itu panjang akar padi bisa sampai 20 sampai 30 cm. Makanya ini jadi alasan kenapa olah tanah itu lapisannya harus mencapai 30 cm supaya benar-benar perakaran ini dengan mudah tembus seperti itu. Satu. Terus kedua, ini adanya padi yang masih menempel, artinya ini tanaman masih mengambil nutrisi yang ada di dalam biji padinya. Nah, ketika ini sudah habis, dia akan lepas dengan sendirinya. Nah, sebetulnya posisi lepas ini biasanya antara umur 7 hari sampai 10 hari lah. Ini karena masih 7 hari mungkin masih nempel, dan saya pegang ini juga masih ada isinya walaupun mungkin sudah setengah. Termasuk akar yang ini nih, akarnya ada 2 ya, kelihatannya mungkin yang lebih nampak, ada yang putih, ada yang masih coklat ya, udah karena udah mungkin ini akar tua ya. Kalau akar yang muda itu putih. Nah, ini ada yang muda, ada yang sudah lama ya. Nah, ini kalau kata kunci ya, baca kata kunci. Tanaman itu akan sehat, akan normal bila akarnya normal. Nah, akar normal itu ciri-cirinya apa? Warnanya putih ya. Akar ini menjadi satu alat ya, atau satu bagian dari tanaman. Utamanya itu di bagian ujung akar ini dia menyerap nutrisi.
nutrisi yang akan diserap yang ada dalam tanah. Nah, disitulah makanya pentingnya kita aplikasi pemupukan di tanah. Sehingga ketika akar tuh keluar, makannya udah siap. Nah, itu pentingnya. Nah, terus akar ini dia menyerap ini sesuai dengan aktivitasnya, yaitu bisa sampai 1 kali 24 jam lah. Ya. Nah, untuk daun ini kan karena masih kecil ada 2 daun. Nah, daun juga bisa menyerap nutrisi atau unsur hara, yaitu melalui yang dikatakan stomata. Cuman kalau dilihat begini, dicari stomata sebelah mana ya misalnya, sulit. Kenapa? Karena stomata itu kayak pori-pori kita. Kita kelihatan, kalau tangan kita sebenarnya kalau dipakai mikroskop itu bolong, Pak. Nah, saking kecilnya jadi ya nggak kelihatan, begitupun ini. Nah, stomata ini nanti posisinya biasanya di lapisan belakang ya. Kalau ini kan depannya nih misalnya. Nah, pasti di belakangnya. Nah, penyerapan lewat daun ini terjadi ketika stomata membuka. Nah, makanya kenapa hari ini saya aplikasi, karena memang tujuannya untuk ke daun itu pagi hari. Ya sekitar jam 7 lah, jam 7 sampai jam 10. Nah, disitulah selain penyerapan nutrisi lewat daun, nanti akan terjadi proses lanjutan. Setelah terserap, dia akan terproses dengan bantuan matahari ini, terjadi fotosintesis. Nah, di situ fotosintesis akan menghasilkan, dan di situ akan menjadi penambahan pertumbuhan daripada tanam itu sendiri. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, penting pemahaman bahwa pupuk ini ada 2 jalan untuk bisa diserap oleh tanaman. Yang pertama lewat akar, yang kedua lewat stomata daun. Cuman berbeda dalam waktu saja. Kalau untuk penyerapan ini kapan saja. Artinya untuk aplikasi lahan bisa pagi, siang, sore silakan. Tapi kalau untuk hasaran daun ada baiknya pagi. Kenapa? Karena itu prosesnya langsung diproses dalam fotosintesis. Tapi kalau misalnya sore, boleh nggak? Nah, perkara boleh atau tidak, sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma masalahnya tidak langsung dipakai. Dia akan tertunda mungkin besok harinya. Saya kira itu ya kenapa ini saya perlu jelaskan. Tanaman padi umur 7 hari, dia baru tumbuh 2 daun dan akarnya juga seperti ini dan masih menempel benihnya. Benih ketika ini udah kosong dia akan lepas sendiri karena isinya udah hilang. Memang ada 2 versi ya. Ada yang dalam bertani padi ini ada sistem tabela, ada sistem pindah tanam. Nah, kalau yang tabela ya itu bisa langsung benihnya disemai seperti ini, cuman ini tidak di, kalau ini kan persemaian artinya pindah tanam, dia akan dipindah lagi. Nah, supaya pemindahan ini maksimal berarti perlakuannya yang tadi. Bagaimana kalau tabela? Nah, kalau tabela begitu sudah ditabur benihnya, lalu kita aplikasikan juga sama 10 hari lah, atau 7 hari sampai 10 hari. Nanti ada aplikasi kedua itu 14 hari. Kalau kita hitung-hitung dengan tabela dengan tapin, itu kalau tapin ini di sini 1 kali, nanti ditanam ada 4 kali, berarti 5 dong. Nah, itu tanaman. Kalau untuk tabela itu bisa sama, artinya seminggu seperti persemaian, dan lanjut adalah 4 kali di umur 14, 28, 42 dan 56. Itu normalnya ya. Nah, yang terpenting nanti dalam persemaian ini kita lanjut nanti di season berikutnya. Sebaiknya bibit itu nanti akan ditanam itu umur berapa sih? Nah, ini prosesnya ada di pembibitan atau di persemaian. Saya sedang melakukan pengujian di Balai Besar Padi ini. Tadi sudah bincang-bincang dengan tim ahli dari BB Padi. Kita sepakat nanti di umur 17 hari. Nah, 17 hari kategori tanam muda. Nah, umumnya petani itu biasanya umur 21 sampai 25, bahkan sampai ada 30. Nah, ini keuntungan bibit muda pertama ya. Udah kebayang umur seminggu aja seperti ini. Kalau umur 20 mungkin panjang lagi. Jangan sampai intinya kalau misalnya kita mau memindahkan bibit nanti di tanaman itu, ini akar nggak boleh rusak. Terus kenapa ini umur 17 atau umur di bawahnya? Biasanya kalau terlalu panjang akan menyulitkan tanam. Nah, disitulah terjadi bahasanya penyiksaan tanaman ya oleh para tukang tandur, di mana dia harus memotong. Nah, proses memotong ini
setidaknya akan menjadi stres atau menjadi mengganggu proses pertumbuhannya. Maka dari itu dalam persemaian ini kita harapkan dengan bibit muda anakan padi kedepannya akan lebih banyak. Terus kedua, lebih mudah dalam proses pencabutan. Yang berikutnya bahwa dengan bibit muda yang kita persiapkan ini, kita menggunakan aplikasi yang maksimal. Yang terpenting bibitnya harus sehat. Nah, ciri-ciri sehat tadi saya sampaikan. Jadi akarnya tidak terputus, daunnya pun tidak terganggu, artinya dengan baik terganggu oleh hama maupun oleh kita sendiri yang mau melakukan penanaman, sehingga di situ terjadi stressing ataupun stagnasi nanti pada saat di pertanaman. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebagai para petani Indonesia, penting kita aplikasi di persemaian ini supaya bibit yang nanti kita tanam itu akan lebih sehat, lebih normal dan lebih unggul, dan mudah-mudahan akan berdampak kepada faktor kenaikan ataupun kemaksimalnya produksi maupun produktivitas tanaman itu sendiri. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan dalam season ini, yaitu season persemaian. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya. Dan selanjutnya kita akan di proses selanjutnya yaitu proses tanam. Nah, itu akan lebih seru lagi nanti bagaimana kita membuat jarak tanam yang ideal. Itu saja, terima kasih. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi lama. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga 3 September. seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Yang lahan, iya benar. Para petani layak bahagia. Iya. Nah, hasil kebunnya melimpah dan penghijauan di mana-mana. Kalau pemupukannya buat Sudah layaknya kita bersama saja, satukan visi, kuatkan misi demi kehidupan yang lebih hakiki. kalau tujuannya ke tanah pagi, siang, sore, dan yang perlu diperhatikan ini kondisi angin juga mempengaruhi. Kalau terlalu siang kan angin kencang, jadi akhirnya ya kayak tadi tuh masih berangin itu. Makanya perhatikan arah angin dari sana ke sana, ya kita nyemprot jangan melawan angin. Ya, untungnya kalau menyemprot ini kan bukan pestisida ya, tidak membahayakan, nggak masalah sih kalau kena muka. Ini yang bahaya kalau udah pestisida ataupun yang racun, ya, terjadi keracunan karena tidak perhatikan arah angin. Nah, yang metode tadi yang bisa pagi sore itu perlu berlaku untuk tujuan yang berbeda ya. Misalnya kalau kenapa sore petani itu kalau nyemprot, biasanya kalau sore dia nyemprotnya biasanya nyemprot tanah, karena aktivitas sama itu biasanya sore. Kalau perlu malam hari, karena perpindahan antara siang ke malam biasanya jam-jam 5:30 ya, mau 6 dan mau malam itu nanti itulah kalau pupuk baik pagi kenapa nanti berkaitan dengan Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.